dari peneguhan hingga berkat. Apa artinya? Itu artinya Allah bekerja dalam hidup kamu untuk membangun orang percaya dengan satu tujuan. Dan tujuan itu adalah supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari kita luruskan sebelum kita lanjutkan. Jika kamu tidak tertarik untuk digunakan Allah untuk memberkati orang lain, maka kamu ada di tempat yang salah. Kamu ada di iman yang salah. Karena Allah selalu ingin membangun kamu. Sehingga kamu bisa menjadi pengaruh yang alkitabiah dalam hidup orang lain. Dan pertanyaan yang ingin kita tahu hari ini adalah bagaimana kita bisa membawa uh, firman peneguhan Allah dalam hidup kita. Peran apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat yang Allah ingin kita jadi, yang Allah inginkan dari kita. Mari kita lihat lagi Alkitab di buku uh, Yudas atau dalam bahasa Ibrani Yehuda artinya pujian. Dan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menjadi pujian bagi Allah. Jadi buku Yudas ini, mari kita lihat di ayat 20, kita akan lihat ini dalam cara yang sangat harafiah. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Akan tetapi kamu saudara-saudaraku, kamu lihat akan tetapi. Ini adalah kata hubung yang menunjukkan kontras. Kita lihat penulisnya di sini, Yudas berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Jika kamu lihat ayat 18 dan 19, itu berbicara tentang mereka yang tidak percaya janji Allah, hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, dipenuhi dengan materi dan sensual dan tidak memiliki roh Allah. Tapi kamu itu tidak menunjukkan pada kita. Kita bukan tidak percaya akan janji Allah. Kita tidak hidup dengan cara hidup yang duniawi, tapi kita dipimpin oleh roh, dan saat kita dipimpin oleh roh, maka akan ada hasil dalam hidup kamu. Allah akan memberikan hasil yang menyenangkan di matanya, di yang menyenangkan baginya. Jadi kamu yang dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, karena Allah telah mengasihi kita dengan sempurna, maka akan ada hasil dari menerima kasihnya itu. Yang dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, secara harafiah, kamu yang memiliki iman yang kudus. Kita telah membahas ini kemarin, kalau setiap firman di Alkitab memiliki tujuan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang asal-asalan. Jadi saat kita membaca ini, tidak hanya berbicara tentang iman, tapi dikatakan imanmu yang kudus, yang paling kudus. Kamu ingat apa yang kita bicarakan tentang kudus? Kudus selalu berhubungan dengan tujuan dari Allah. Jadi ketika kamu memiliki iman dan kamu kamu bertindak sesuai dengan iman, kamu bertindak sesuai dengan tujuan Allah, bukan diri sendiri tapi tujuan Allah. Itu adalah kekudusan. Pada saat kita memisahkan kehendak jasmani kita, dagingan kita berbicara iya pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dengan imanmu yang paling kudus. Dikatakan di sini, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Iman bukan sesuatu yang kita hanya percaya, tidak ada aspek itu, tapi iman adalah konsep yang aktif. Artinya iman bekerja dalam hidup kamu. Jadi bagaimana cara Allah bisa membangun kita dan mengubah kita, dan seperti yang dikatakan pendeta kamu, mengubah kamu adalah saat kamu mulai menjalankan iman. Kamu berkata, saya percaya ini, saya menerima doktrin ini. Tapi jika tidak menghasilkan
tindakan dalam hidup kamu, kamu tidak sedang dibangun. Dan pada saat kamu melihat Alkitab, kamu dibangun, apa hasilnya? Terus-menerus membaca di sini. Ini berbicara tentang kita di dalam Roh Kudus. Berdoalah, berdoalah dalam Roh Kudus. Jika kamu melihat frase ini dalam secara harfiah, berdoa bukan dalam konjungsi atau kata hubungan yang aktif. Ini tidak berkata dalam Roh Kudus berdoa, karena ini dalam bahasa yang pasif. Artinya apa? Pasif menunjukkan kalau kamu disebabkan untuk berdoa atau dibuat untuk berdoa. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Allah di sini adalah bukti saat kamu dibangun atau diteguhkan pada saat kamu menjalankan imanmu adalah saat kamu dibuat atau disebab menjadi kamu berdoa. Artinya kamu menjadi orang yang berdoa. Peneguhan atau pembangunan mengarahkan kamu pada doa. Jadi doa tidak penting jika kamu tidak komit. Jika kamu tidak melakukannya. Jadi hari Sabtu ketika kamu datang berdoa, tapi kamu matikan alarm kamu. Itu artinya kamu tidak bekerja dalam hidupku, kamu tidak ada di sana, kamu tidak mengarahkan aku, dan kamu tidak berjalan dalam iman, tapi kamu berjalan seperti yang dikatakan di ayat 18 dan ayat 19, yaitu dalam kehendak kamu sendiri. Iman menjadi sangat penting untuk dirimu saat kamu melakukannya dalam firman Allah, melakukan firman Allah. Dan dikatakan berikutnya, ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Coba kamu pikirkan sebentar. Bagaimana kamu melakukannya dalam cara yang harafiah? Di dalam kasih Allah. Jadi pada saat kamu mendengar kata kasih Allah, apa yang ada dalam pikiran kamu? Kalau kamu tahu secara alkitabiah, kamu akan menyadarinya kalau Allah berbicara tentang hukumnya, perintahnya. Saat kamu mendengar perintah Allah atau hukum Allah, kamu mikir itu adalah kasih Allah kan? Kenapa? Karena ketika Mesias ditanya, apakah perintah yang paling penting? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu, seluruh jiwamu, dan seluruh dirimu. Dan perintah kedua, kita berbicara tentang ini kemarin kan. Perintah kedua adalah, itu yang dikatakan Kristus, karena kamu juga dipanggil untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu. Dan dua perintah ini adalah yang mengkarakteristikkan hukum Allah dan memiliki hal yang sama, yaitu kasih. Jadi pada saat kita melihat hukum Allah, kita mengetahui kalau hukum Allah mengajarkan kita bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi ciptaannya, sesama kita. Jadi hukum berhubungan dengan kasih. Dan kita memeliharanya. Kata pelihara ini adalah melindungi. Itu adalah kata mendefense. Ada musuh di sana. Dan musuh itu membenci kamu. Dan dia tidak ingin kamu dibangun atau diteguhkan. Dia tidak ingin kamu menjadi berkat bagi orang lain. Dan musuh itu melawan dan dia sangat cakap untuk hal itu. Dan jika kamu ingin mendapatkan perlindungan Allah, urapan Allah, dan dijaga oleh Allah, bukan hanya karena kamu menginginkannya. Kadang-kadang kita pikir kalau Allah akan bekerja secara rohani dalam hidup kita karena kita benar-benar menginginkannya atau kita membutuhkannya. Bukan bekerja seperti cara itu. Allah memiliki prinsip, ada hukum secara rohani ya, dan hanya mereka yang berjalan dalam ketaatan dalam prinsip itu, kita akan bisa menerima berkat Allah, bantuannya, dan perlindungannya.
Jadi pada saat dikatakan di sini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, yang dikatakan di sini adalah, jika kamu ingin mendapatkan perlindunganku, jika kamu ingin mendapatkan, eee, pemeliharaanku, kekuatanku, perlindungan atas segala apapun, maka kamu harus menjaga dirimu di dalam kasihku, artinya melakukan perintahku. Kita tidak melakukan perintahnya untuk diselamatkan, tapi kita melakukan perintahnya karena itu memberikan bukti kalau kita ingin, eee, perbuat eee, pe ki perbuatannya dalam hidup kita, peneguhannya dalam hidup kita. Jadi dikatakan, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah." Dan lihat berikutnya, dan ada ekspektasi di bagian berikutnya. Kalau kamu tidak melihatnya, mungkin mereka tidak mengerti artinya di sini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat. Berapa banyak dari kalian berkata kalau kamu telah menerima rahmat Allah? Berapa banyak? Jika kamu menerima Injil, di dalam Injil dikatakan bukan hanya kasih karunia Allah, tapi juga ada rahmat Allah. Dan kata rahmat ini dalam bahasa Yunani, tapi jika kamu lihat dalam bahasa Ibrani, ini adalah rahamim, artinya jamak. Kamu tidak bisa berkata rahmat dalam kata singular. Kata rahem itu artinya sangat berbeda. Kata rahem itu artinya rahim. Kata Alkitabiah, Ibrani atau Yunani itu sudah diurapi oleh Allah dan itu mengajari kita sesuatu. Saya ingin menerima rahmat. Bagaimana rahmat bekerja dalam hidup kita? Ini berhubungan dengan kata rahim, dan rahim atau kandungan itu sangat unik. Karena rahim memiliki kekuatan. Apakah kamu tahu itu? Kata rahim berhubungan dengan kesehatan dari bayi itu. Artinya bisa mengirimkan pesan kepada otak untuk melakukan hal yang biasanya tidak ia lakukan. Ia memberitahu otak kita apa yang harus dilakukan untuk seluruh tubuh kita supaya balita itu supaya bisa dijaga dengan baik. Artinya apa? Dikatakan hari itu panas, maka rahim itu akan berkata pada otak kita, tolong jaga supaya bayi itu dingin. Artinya ibunya akan menjadi sedikit lebih panas. Dan kebalikannya, pada hari dingin, rahim itu akan berbicara pada otak, lakukan apa yang kamu lakukan, bahwa panas itu supaya bayi itu menjadi lebih baik. Artinya ibunya itu akan menjadi sedikit lebih kedinginan. Rahim itu memberikan instruksi atau perintah kepada tubuh itu untuk hal yang terbaik untuk bayinya. Dan itu yang dilakukan oleh rahmat. Rahmat Allah bekerja untuk tujuan terbaik bagi penerima rahmat itu. Jadi saat kita menerima rahmat, bukan hanya untuk kita, ada dua hal tentang rahmat. Rahmat apa yang kita terima untuk maaf, untuk penyelamatan. Bukan dikatakan di sini. Siapa yang katakan di sini? Kalau kita lihat di ayat 1, ayat sebelumnya, pasal 20, dia katakan, "Akan tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih," ini untuk orang percaya atau bukan orang percaya? Untuk orang percaya. Kamu sudah diselamatkan dan tidak ada yang bisa mengubahkan hal itu, karena penyelamatan adalah penebusan. Jika kamu melihat penulis buku Ibrani pada saat ia berbicara tentang penebusan, ia berkata penebusan kekal. Jadi saya telah diselamatkan setelah ditebus, dan penebusan itu adalah untuk selama-lamanya, adalah kekal. Tidak ada yang bisa mengubahkan hal itu. Bagian kedua adalah ini. Saya sambil menantikan rahmat Tuhan kita
yang telah menyelamatkan kita, yang menebus kita, bukan berbicara tentang yang terjadi, ya, tapi Ia berbicara tentang hal masa depan. Pada saat Ia berbicara di sini, Ia berkata, menantikan rahmat Tuhan kita yang yang menarik di sini adalah Yesus Kristus disebut Tuhan untuk hidup yang kekal. Kamu mendengar kata hidup yang kekal dan kamu menaruh ini di masa depan. Kamu mengasosiasikan hidup kekal dengan surga. Ketika Alkitab menggunakan kata kekal dari posisi Judaisme, kata kekal adalah kata sifat nomor satu yang menggambarkan kerajaan Allah. Jadi itu di masa depan, tapi dalam Alkitabiah, saat ia berbicara hidup kekal, ini berbicara tentang hidup kerajaan. Kapan kita mulai hidup sesuai dengan kerajaan? Pada saat kita percaya, kan? Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar karakter dari kerajaan Allah saat ini. Dan itu yang dikatakannya. Kalau kita menerima rahmat dari Allah kita, sebagai penerima rahmat itu, kita mulai melakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Kita tidak membuat keputusan dalam demi kepentingan kita itu di masa lalu. Akan tetapi kita melakukan segala sesuatu supaya kita bisa menjadi pengaruh yang benar bagi orang lain. Ini yang dikatakan rahmat di sini. Allah memberikan kita rahmat supaya kita bisa berjalan dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita bisa memberkati dia. Kita bisa menjadi pengaruh peneguhan bagi mereka. Itu yang dikatakan Yudas bagi kita. Kita hidup sesuai dengan kehidupan kita di masa lalu. Tapi sekarang kita harus hidup terbaik bagi orang lain. Dan ditulis di dalam hukum, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah perubahan, transformasi yang Allah ingin dari jemaat-jemaatnya. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 22. Ya, ini dimulai dengan konstruksi yang sangat menarik. Dan kalau kamu belajar bahasa Yunani Perjanjian Baru, kamu akan belajar dua kata yang merupakan bagian dari kita. Kita tidak mentranslate secara harafiah, tapi ia mengajari kita bagaimana kita bisa mengerti konstruksi yang sangat unik ini. Bahasa Yunani adalah situasi yang memiliki dua bagian. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang dikatakan di sini? Satu hal adalah ini, tapi di hal yang lain artinya itu. Dan ini yang dikatakan di sini. Lihat, hati-hati ya. Satu hal, kamu memiliki belas kasih. Kamu memiliki belas kasih. Tapi ada kata ragu-ragu. Tapi kata ini berasal dari kata tidak yakin atau berhubungan dengan pertentangan, kontroversi. Dan dikatakan di sini adalah orang yang ragu-ragu. Tapi saya tahu di buku Yakub James, apa yang ketika orang ragu-ragu, apa yang diharapkan dari Allah? Ini bukan berbicara tentang ragu-ragu di hal itu saat kita bertanya pada Allah, tapi ini berhubungan dengan orang-orang yang tidak yakin. Mereka ingin melakukan hal yang benar, tapi mereka tidak tahu apa itu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan keputusan yang bijaksana. Dan dikatakan Allah di sini, untuk mereka yang tidak yakin, tunjukkanlah belas kasihan. Dan saya percaya implikasinya adalah bantu mereka, supaya mereka bisa melakukan keputusan yang benar. Jadilah orang baik, sabar, pengaruh supaya mereka tidak lagi ragu-ragu
tidak yakin dalam kontroversi, tapi miliknya belas kasihan supaya mereka bisa melakukan hal yang benar, pada pada konklusi kesimpulan yang benar. Tapi dengan tapi di sisi lain, orang-orang itu pada saat kamu melihat mereka, kamu harus bisa memiliki, kebijaksanaan dan tahu kalau mereka ada di situasi yang buruk, dan kamu harus bisa memberikan mereka prioritas. Kenapa? Apa yang dikatakan di sini? Berbicara tentang mereka di ayat 23, m mereka hidup dengan cara, kedagingan. Dikatakan merampas mereka. Ini adalah konsep rapture atau pengangkatan. Ini untuk mengubah seseorang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dari situasi yang buruk, konsep itu selalu berhubungan dengan seseorang yang berada di tempat yang buruk dan dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Dan orang-orang berkata, kata pengangkatan, rapture itu tidak ada di Alkitab, kan? Kita tidak menemukan kata pengangkatan atau rapture, tapi term itu berasal dari kata Latin yang artinya merampas. Jadi kata ini harus berhubungan dengan perubahan lokasi, dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kamu melihat dan memiliki visual, dan kamu memiliki ketakutan kepada mereka, dan kamu khawatir kepada keadaan mereka. Jadi kita tidak mendebatkan dan kita bertindak. Dan dikatakan di sini merampas mereka. Urutan ayat kamu mungkin tidak sesuai dengan Yahudi karena ini berbicara tentang tujuan. Dan dikatakan selamatkan. Kan kadang-kadang kita pikir selamat itu hanya berhubungan dengan penyelamatan. Tapi kata Yunani ini memiliki arti yang sangat berbeda. Misalnya, digunakan untuk uh, ke, untuk finansial, untuk orang yang sakit yang disembuhkan, untuk orang yang sedang bergumul secara rohania dan mungkin dengan roh atau dengan setan. Dan kata ini digunakan dengan cara yang sangat banyak dan luas. Tapi intisarinya adalah harus berhubungan dengan seseorang yang dibawa ke dalam tujuan Allah. Harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada waktu pada saat kita melihat seseorang dan kamu melihat kalau mereka ada di situasi yang berbahaya, dan kamu harus bertindak. Kamu harus merampas mereka keluar, dan kata api di sini harus berhubungan dengan mungkin berhubungan dengan hukuman yang mereka jalan menuju ke penghakiman dan kemarahan, kemurkaan Allah, dan kamu harus bertindak serta-merta untuk membawa perubahan di dalam situasi mereka. Karena saat ini pakaian mereka kamu harus tahu apa Alkitab di sini ya. Pakaian mereka pada saat Alkitab berbicara tentang pakaian, di sini berbicara tentang pekerjaan, sifat, tindakan, tingkah laku, dan pakaian mereka telah dicemarkan, artinya korup. Cara hidup mereka telah dicemarkan dan dan dipengaruhi oleh kedagingan, cara hidup manusia. Kita tidak disuruh untuk hidup dengan cara manusia, tapi kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus kita memiliki perintah Allah, kehendak Allah yang ditunjukkan dalam hidup kita. Dan kita lihat kemana dia pergi dari sini. Ia berkata, ini adalah segala sesuatu yang
mengganggu cara kerja kita, kita harus membenci mereka. Bencilah pakai mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini adalah hal-hal kedagingan. Tolong jangan berikan prioritas. Jangan pikirkan hal-hal ini. Karena ini memiliki pengaruh yang buruk dalam hidup seseorang. Dan kita lihat di ayat 24, di sini kita belajar sesuatu. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Kamu gunakan pikiran kamu, kekuatan kamu, cara kamu pasti dan pasti dan pasti akan tersandung. Dan ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga dia ini kata singular ya, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan kata tersandung ini artinya gagal. Konsep yang sama. Hanya ada satu yang bisa menjaga kamu dari jatuh secara rohani ya. Dan kita harus menyadari akan hal itu. Jadi untuk dia yang bisa menjaga kamu dari tersandung, dan apa yang dia lakukan? Saat ia menjaga kamu dari tersandung, ia akan bekerja lebih baik lagi. Ia akan membawa kamu dan meneguhkan kamu, dan di sini dikatakan apa? Membawa kamu dengan tak ternoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi kita telah belajar hubungan antara kemuliaan Allah dan kebenaran Allah. Jadi Allah membentuk kita sebelum Dia di dalam kemuliaannya melalui kebenaran. Apa prinsipnya? Kita menemukan diri kita diperkuat oleh Allah melalui kebenaran, melalui hidup yang benar, melalui pekerjaan yang benar. Kita diselamatkan dengan pekerjaan, tapi telah diselamatkan sebagai hadiah gratis dari Allah. Kita harus menjadi taat sepenuhnya dengan tingkah laku yang benar. Mungkin saya harus membuat ini dengan sangat jelas. Kalau kamu tidak peduli dengan kebenaran dalam hidup kamu tidak mendengar Roh Kudus. Allah tidak berkomunikasi dengan kamu. Jika kamu telah lahir kembali, diperbaharui, kamu akan komit dan sangat bergairah untuk bekerja dengan benar, bertindak dengan benar. Kebenaran apa? Kebenaran itu menunjukkan kemuliaan Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia dan tujuan pembaharuan untuk memberikan kemuliaan bagi Allah. Dan dikatakan bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Gimana? Tak bernoda. Supaya tidak ada noda. Ini adalah kata yang digunakan yang berhubungan dengan persembahan kepada Allah. Persembahan pada Allah itu harusnya tidak bernoda, tidak bercela. Atau Allah tidak akan menerimanya. Jadi dikatakan di sini, kalau ia akan membentuk kita di dalam kemuliaannya, dan itu adalah ekspresi kerajaan. Apa yang dikatakan oleh Zakaria? Zakaria pasal 14. Apa yang unik dari kerajaan Allah? Akan ada terang selalu. Dan Alkitab dikatakan pada waktu malam akan ada terang. Dan semua komentator, tidak peduli orang Yahudi atau Kristen, mereka akan mengkarakteristikkan kerajaan Allah sebagai kemuliaan Allah. Ada hubungan antara kemuliaan Allah dan pengalaman kerajaan. Jadi pada saat dikatakan kalau ia akan membentuk kamu, meneguhkan kamu, dikatakan kalau Allah akan menaruh kamu di dalam kerajaannya. Bukan hanya di masa depan, tapi juga berbicara tentang kamu menunjukkan, merepresentasikan
menjadi warga negara dari kerajaan itu di bumi ini, di dunia ini. Dan pada saat kita mengetahui hal itu akan membuat kita akan memiliki kegembiraan yang besar. Ini adalah supernatural. Ini berbicara tentang ini adalah sukacita yang supernatural, tidak berasal dari dunia ini. Ini adalah dari surga. Jadi dalam diri kamu ingin tahu sukacita apa itu? Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu walaupun mereka sadar atau tidak, kalau mereka mencari sukacita. Beberapa orang thinking itu melalui hal-hal material, kadang-kadang berpikir melalui ketenaran. Tapi pada kenyataannya, sukacita itu yang benar menyenangkan kita, memberikan hal yang membuat kita puas, yang hanya ditemukan, dengarkan ini, hanya ditemukan di dalam kehendak Allah. Jika kamu ingin memiliki sukacita itu, kepuasan itu, kamu harus ada di dalam kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Yudas tentang Allah. Tapi ingat ini, ketika Mesias berbicara, ketika Mesias disebut, dikatakan sebagai apa? Ia disebut sebagai Tuhan. Ia adalah penyelamatku, tapi kita harus menyadari dia setiap hari sebagai Tuhan kita. Artinya apa? Sebagai pemimpin hidup kita. Dan hanya pada saat kita menunjukkan kalau ia adalah Tuhan dari hidup kita, maka Allah mulai meneguhkan kita. Allah menjadikan kita sumber berkat bagi orang lain. Mari kita berikan kesimpulan ayat terakhir. Terjemahan kamu didasarkan pada Nestle Allen version dari Perjanjian Baru Yunani. Saya lebih suka terjemahan Textus Receptus yang memiliki kata translation yang berbeda di sini. Kalau kita lihat di ayat 25 Textus Receptus, di sini katakan Allah yang Esa. Tapi kalau di bahasa yang versi Texas itu Allah yang Esa dan bijaksana. Jadi bukan hanya pengetahuan, ada orang yang memiliki pengetahuan, tapi saya tidak mau ia ada dalam hidup saya karena karena orang itu pengetahuan itu tidak ada hubungannya dengan saya, tapi kebijaksanaan ini bisa menggunakan pengetahuan itu dalam tindakan yang benar dalam hidup saya. Jadi dikatakan kepada Allah yang Esa dan hanya Allah yang bijaksana. Penyelamat kita, juru selamat kita. Allah yang Esa dan hanya Allah yang Esa ini yang bijaksana. Jadi dan dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi terjemahan yang terbaik adalah Allah kita yang Esa, Allah Esa kita yang bijaksana, juru selamat kita. Kenapa ia disebut sebagai juru selamat? Karena ia menyelamat kita dari dosa kita. Kita tidak hanya menyelamatkan kita karena kita perlu diselamatkan, tapi bukan itu alasan kita diselamatkan. Cara yang sama dalam Alkitab, kamu tidak menemukan orang yang perlu mukjizat menerima mukjizat, kan? Kita menemukan mukjizat di Alkitab terjadi untuk menunjukkan kebenaran secara alkitabiah. Kamu menunjukkan mukjizat di dalam Alkitab ada prinsip, ada kebenaran alkitabiah yang diajarkan oleh keajaiban dan teguhkan kalau ini adalah bantuan dari Allah. Jadi ini tidak hanya terjadi karena kita memerlukannya. Begitu juga Allah tidak hanya
menyelamatkan seseorang karena orang itu perlu selamat, karena setiap orang perlu diselamatkan. Ia bekerja sebagai juru selamat supaya bisa membawa kita masuk ke dalam cara hidup seperti ini, supaya kita bisa bertindak seperti ini, supaya ia bisa membentuk kita. Ke penyelamatannya dia membuat kita wajib untuk melakukan sesuatu, supaya kita bisa memiliki pekerjaan yang baik di mana untuk memuliakan nama Allah yang di surga. Jadi kita melayani Allah dan ia melakukan pekerjaan penyelamatannya, dan ingat konsep penyelamatan ini berhubungan dengan perintah Allah, tujuan Allah, kehendak Allah, dan Allah membuat kita cukup supaya kita bisa menjadi alat yang bisa membantu orang lain dan menemukan dan merasakan, mengalami Allah, keselamatan Allah. Jadi kata keselamatan, kalau kamu lihat di dalam kamus itu memberikan definisi alternatif. Kalau kamu lihat kata penyelamatan, apa kamu lihat definisi alternatifnya? Itu artinya kemenangan. Keselamatan membawa kita ke dalam kemenangan, dan kemenangan selalu berhubungan dengan kehendak Allah. Jadi ini adalah hal yang harus kita tahu. Kalau kamu tidak tertarik pada kehendak Allah, ada di sana, melakukannya. Apa yang kamu lakukan adalah, Allah, saya tidak ingin ada kemenangan dalam hidup kita. Dan apa yang akan terjadi saat kamu tidak tertarik dalam kehendak Allah, kebenarannya, tujuannya, yang kamu katakan di sini adalah, saya mengundang musuh ke dalam hidup saya. Allah mengizinkan hal itu. Kenapa? Supaya kamu bisa belajar suatu hal. Supaya kamu menyadari betapa bodohnya tidak taat sepenuhnya ke dalam kehendak Allah. Mari kita simpulkan, ya katakan, Allah yang Allah yang Esa, yang bijaksana, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan bagi dia adalah kemuliaan. Kemuliaan berhubungan dengan kerajaan. Kebesaran berhubungan dengan kerajaan. Dan yang dikatakan oleh ayat ini adalah Allah kita yang mulia akan berbagi dan menaruh pada kita karakter dari kerajaannya dan kebesarannya. Dan kita memiliki kata berikutnya, kekuatan. Dan kalau kamu lihat di sini, ini berasal dari kata kerja yang artinya memegang, yang artinya memegang. Jadi pada saat Alkitab berkata kekuatan, berarti Allah memegang hidup kamu. Dan Allah memerintah atas hidup kamu. Dan ini adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Apakah saya benar-benar ingin Allah memimpin hidup kita? Sebagian besar dari kita, mari kita jujur. Kadang-kadang kita memilih ajaran yang salah dan ini sangat dipercaya orang ketika ajaran bohong, ajaran palsu itu dikatakan kalau Allah akan membantu kamu mencapai keinginan kamu, mimpi kamu. Dan itu adalah takdir. Karena kalau saat orang bilang takdir, itu semua berhubungan dengan keinginan kita sendiri. Allah tidak peduli dengan keinginan kamu sendiri. Itu adalah Allah yang bijaksana. Sedangkan diri kamu tidak bijaksana. Saya tidak bijaksana. Kalau saya percaya pada diri saya sendiri, saya sering memiliki keputusan yang sangat-sangat buruk.
Dan oleh karena itu kita harus sadar kalau kita harus setuju dengan Allah. Kamu percaya kalau Allah memiliki tujuan dalam hidup kamu? Iya kan? Dan kamu percaya kalau tujuan itu kalah daripada keinginan kamu, tujuan kamu sendiri? Allah yang selalu selalu bijaksana, Ia memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kamu. Jadi berhenti berantem dengan Allah. Jangan pikir kalau doa itu akan membawa doa keinginan kamu dan bukannya kehendak Allah. Allah sangat sabar. Dan kamu bisa berdoa untuk apa yang kamu inginkan, lanjut dan lanjut, lanjut bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Allah hanya diam. Hanya karena kamu benar-benar rendah hati, dan kata rendah hati berhubungan dengan kebijaksanaan, dan kamu cukup bijaksana berkata, saya ingin apa yang kamu inginkan. Saya ingin kehendakku menjadi kehendakmu. Saya ingin, ia akan memberikan kehendak dari hatimu dan ia akan mengubah, dia akan mengambil kehendakmu sendiri dari hatimu dan ia akan menaruh kehendaknya dalam hatimu. Dan pada saat ada peneguhan itu, kamu bisa menyadari kekuatan Allah. Dan itu adalah waktu ketika Allah mulai memelihara kamu. Dan dikatakan di sini, Allah yang bijak, Allah yang esa bijak, Allah yang esa dan bijaksana, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Dan pada saat kamu melalui proses peneguhan ini dan sampai Allah bisa memberikan kamu uh, otoritas atau sampai Ia melihat kamu, dan kata otoritas itu sering diterjemahkan sebagai kekuatan. Dari otoritas datang bersama dengan kekuatan. Dan kita tidak hidup dalam kekuatan seperti itu karena kita tidak tertarik pada hal-hal tentang Allah dan kita mencari hal-hal tentang dunia. Ini bisa menjadi realitas dan peneguhan. Dan ini bisa menjadi sekarang pada saat ini dan bagaimana alam bekerja tidak berubah karena setiap hal yang Allah lakukan adalah sempurna. Ia berkata, kamu bisa merasakannya sekarang dan dan selama-lamanya karena Allah bekerja untuk meneguhkan, tidak berubah. Ia tidak berkat Ia berkata kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sampai kita semua menjadi bijaksana untuk menerima jalan Allah. Karena tidak ada cara lain. Dan pada saat kamu berkata tidak pada cara Allah, apa yang akan dilakukan? Pada kenyataannya kamu hanya mengundang kesusahan, masalah, kesedihan, frustasi, dan musuh ke dalam hidup kamu. Itu kepada keluarga kamu. Apakah kamu benar-benar ingin Allah meneguhkan kamu, membangun kamu, supaya kamu bisa menjadi berkat? Saya tutup dengan ini. Tidak ada berkat di luar kehendaknya. Tolong ingat prinsip ini. Hanya di dalam kehendaknya kamu akan diberkati. Di luar kehendaknya kamu akan merasakan aktivitas tindakan musuhnya. Allah, kehendakmu itu sempurna. Perintah dan hukum rohania yang diberikan oleh Rasul. Kami datang ke hadapanmu, ingin diubah olehmu. Kami ingin merasakan peneguhanmu. Kami ingin dituntun dan diubah supaya kita bisa menjadi berkat. Dan sehingga hidup kita bukan hanya berada di dunia ini, tapi hidup kita
merefleksikan kebenaran kerajaan dan kekuatan kerajaan. Kami bersyukur Allah Bapa untuk kemenangan, kami bersyukur atas penyelamatan. Dan Allah Bapa, kami tahu kalau kita hanya bisa merasakan rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, pemaafan-Mu, dan keselamatan kekal-Mu melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk melakukan perintah Allah, dan kamu menunjukkannya dengan mati di kayu salib. Ia akan membawa kematian kita dan kutukan kita, sehingga berkat dari Abraham, berkat dari Allah bisa datang kepada kita untuk selama-lamanya. Semoga Engkau menjadi kasih kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.